Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Ibu Ida. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat, sudah bisa ketawa. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Edi yang alhamdulillah sudah sehat. Beliau adalah seorang CGP yang hebat dan sangat luar biasa. Untuk sesi yang pertama nanti kita akan berdiskusi tentang progres dan penerapan progres yang berdampak pada siswanya Pak Edi di SMP Luaran Rokan. Kemudian untuk sesi yang kedua kita akan berdiskusi tentang tantangan yang dihadapi oleh penggerak Pak Edi Yudianto dan bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara ada solusinya. Untuk yang sesi ketiga kita akan diskusi tentang implementasi modul 3.1 dan modul 3.2. Untuk tahapan yang pertama yaitu sesi 1, Pak Edi sudah sejauh mana progres yang berdampak pada siswa? Coba jelaskan dan ceritakan. Progres yang berdampak pada siswa ya. Ini berarti semenjak saya mulai masuk dalam pendidikan guru penggerak itu kan kebetulan di tempat saya ada 4 guru penggerak yang lain, kemudian ada 3 calon guru penggerak, dan ini ada lagi yang lolos 5 orang yang lolos seleksi tahap awal. Nah, progres itu saya kerjakan artinya dengan melakukan pemilahan pekerjaan. Artinya kita kan sudah jadi satu komunitas praktisi. Kemudian akhirnya kita bekerja sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Seperti misalnya saya guru penggerak tempat saya guru IPA, berarti nanti bidang yang ditekuni di bidang IPA. Kemudian saya di bidang pendidikan agama, otomatis saya harus memaksimalkan di bidang pendidikan agama Islam. Sejak dari awal sampai dengan sejak saat ini saya selesai modul 3, yang jelas banyak sekali perkembangan yang sudah saya lakukan. Artinya setiap saya melakukan suatu program atau suatu kegiatan yang awal mulanya saya jadi calon guru penggerak itu tidak pernah melibatkan murid, tidak melibatkan suara mereka, tidak pemilihan dari mereka. Nah, ini sudah mulai saya tanamkan bahwa sebenarnya suatu kegiatan itu adalah milik mereka, itu adalah pendapat dari mereka. Kita sebagai seorang guru hanya sekedar menuntun, mengarahkan mereka menuju ke arah yang lebih baik. Jadi otomatis progresnya ada. Tadinya ya suatu program itu hanya berjalan, kita membuat sebuah program silakan sudah dilaksanakan, tapi kalau sekarang dengan adanya pendidikan guru penggerak kita menciptakan sebuah program, ayo bareng-bareng dengan anak bagaimana program itu bisa dilaksanakan dan itu bisa berpihak pada mereka semua. Bagus, luar biasa sekali. Untuk progres yang aset bagaimana Pak? Untuk yang sudah direncanakan oleh ya, untuk kekuatan aset yang ada setelah kemarin pada 3.2, kalau kita 3.2 betul ya, kita 3.3 kita belajar tentang pemetaan aset. Ya ternyata aset dari siswa itu sangat luar biasa sendiri kali itu. Jadi ternyata aset murid yang kita miliki, mereka ternyata punya potensi masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya aset-aset itu sudah kita pilah. Ya, kemarin kan kita sudah memetakan ada 7 aset yang ada di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah aset manusia. Ya, manusia itu adalah murid itu sendiri. Ternyata disitulah kita menemukan bahwa mereka punya potensi untuk berdirinya atau berkembangnya sebuah sekolah.
untuk guru kita, pendidikan, dari lingkungan dan sebagainya, itu merupakan pendukung peningkatan sukses. Ya, terima kasih, luar biasa. Untuk selanjutnya, kira-kira menurut Pak Edi, apa ada tantangan dalam melakukan progres tersebut? Kemudian setelah ada tantangan, bagaimana solusinya Pak Edi untuk mengatasi tantangan itu? Ya. Untuk tantangan yang jelas sering saya sampaikan, baik kepada anak ataupun kepada siapapun, bahwa kita melaksanakan suatu kegiatan, suatu program, pasti ada saja yang namanya sebuah tantangan yang harus kita hadapi. Khususnya berkaitan dengan program yang terakhir saya lakukan kemarin, yaitu melakukan sebuah kegiatan di mana kegiatan itu tadinya sekolahan sudah langsung sebuah kegiatan yang hanya mementingkan fisik saja, artinya sebuah kesehatan yang mementingkan fisik. Kemudian setelah saya belajar di modul 3.3, saya masuk membuat sebuah program. Di situ biar saya masukkan bahwa program itu ada program dari segi jasmaninya, rohani, rohani. Tadinya sudah berjalan kegiatan jasmani, saya masukkan kegiatan rohani. Nah, memang karena melibatkan murid itu merupakan suatu program yang baru, khususnya buat saya, melibatkan murid itu juga membutuhkan tantangan. Artinya belum semua siswa bisa ikut andil dalam memberikan suara atau merasa memiliki sebuah program tersebut, itu belum begitu maksimal. Sehingga dengan adanya tantangan-tantangan semacam itu, kita berkolaborasi dengan guru penggerak yang lain, dengan calon guru penggerak yang lain, ya. Kemudian juga dengan mereka yang sudah lolos tahap administrasi, angkatan 11, itu kita saling berkolaborasi untuk menyuarakan ketika ada program, ya. Berarti kayak semacam kampanye kepada siswa. Itu salah satu solusinya, mengadakan kampanye kepada siswa bahwa setiap ada program dalam bentuk apapun itu adalah program milik kalian, milik siswa, ya, yang harus dilaksanakan dan disukseskan oleh siswa itu sendiri. Guru hanya memberikan sebagai fasilitator, sebagai pengantar. Terima kasih, luar biasa sekali. Berarti itu sudah bukan dalam tahapan perintisan lagi, sudah dilaksanakan ya Pak Edi ya. Kemudian itu juga sudah terbentuk komunitas praktisi. Semoga apa yang direncanakan dan sudah dilaksanakan tidak hanya sampai di berhenti sampai di sini, berarti terus berkelanjutan. Untuk sesi yang terakhir Pak Edi, apa saja pembelajaran yang Pak Edi temukan sebagai bahan untuk perbaikan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak? Silahkan Pak Edi ceritakan dan jelaskan hal-hal yang baru yang Pak Edi temui di pendidikan guru penggerak ini. Di pendidikan guru penggerak dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sampai yang terakhir adalah 3.3, itu semuanya merupakan wawasan yang baru buat saya, khususnya. Walaupun itu sebenarnya sebuah kegiatan-kegiatan yang sudah pernah kita laksanakan di lapangan ketika bersama dengan siswa, tapi pada hakikatnya itu adalah ketika kita melaksanakan belum terstruktur, belum ada pelaksanaan yang secara manajerial, sehingga kadang kita hanya asal melaksanakan. Dengan adanya saya masuk di guru penggerak, itu akhirnya banyak sekali wawasan-wawasan, sesuatu yang baru yang bisa saya terapkan dan akhirnya memberikan kontribusi positif untuk siswa kita. Salah satu contoh misalnya, pada sebelum saya menjadi calon guru penggerak itu kan ketika masuk kelas tidak pernah membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, ternyata itu sangat luar biasa sekali dampaknya dalam proses kurun waktu satu pembelajaran. Ketika awal kita membuat sebuah kesepakatan kelas, disepakati bersama-sama, nanti dalam waktu misalnya 3 jam pelajaran berlangsung, itu otomatis anak akan konsekuen dengan sebuah kesepakatan yang sudah disepakati. Itu salah satu contoh. Disiplin tak
Iya, betul sekali. Karena itu sesuatu yang muncul dari mereka sendiri seperti itu. Terus yang lain seperti adanya proses coaching itu juga Hal baru ya hal Pak. baru buat saya yang bisa saya terapkan ketika ada anak didik atau siswa-siswa yang punya masalah sehingga bercerita dan saya mampu memberikan Pertanyaan-pertanyaan. memancing mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Yang jelas banyak sekali seperti adanya sertifikat restitusi, itu merupakan hal yang baru. Dan yang paling terakhir ini adalah tentang Aset. pemetaan aset. Itu sangat luar biasa ternyata kalau kita mampu memilah dan memilih aset yang ada di lingkungan sekolah kita, ternyata itu merupakan salah satu kekuatan besar yang bisa memajukan sekolahan kita masing-masing. Terima kasih penjelasan dan ceritanya begitu panjang dan lebar. Mudah-mudahan apa yang diperoleh Pak Edi dalam pendidikan guru penggerak dapat diimplementasikan dan bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya. Amin ya rabbal Meskipun alamin. di sekolah Pak Edi sudah banyak, tadi sudah disebutkan ada berapa jumlahnya, Iya. kemudian sudah terbentuk komunitas praktisi juga. bergerak. Semoga bisa berkelanjutan dan istiqomah ya Pak Edi ya. Betul sekali. Karena Pak Edi guru agama, itu mudah-mudahan istiqomah. Betul. Terima kasih Pak Edi. Siang hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan PI 6. Saya berharap program-program yang Pak Edi rencanakan berikutnya menjadi program unggulan di sekolah Pak Edi, yaitu SMP Negeri 2 Ranupane. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Edi. Mohon maaf barangkali dari pendampingan awal sampai pendampingan yang ke-6 ini, yang terakhir barangkali ada tutur kata kami yang kurang pas atau misalkan kurang sopan ataupun tingkah laku saya kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ya. Terima kasih juga Bu. Saya juga selama bersama dengan Ibu dari pendampingan 1, 2, 3, 4 sampai ini yang ke-6 yang terakhir ya, banyak kalimat-kalimat saya atau mungkin perlakuan saya, mungkin juga penyambutan dari saya pada khususnya Penyambutannya luar biasa Pak Edi. kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.